Aduh, di belakang saya ini agak agak gelap ya. Artinya ini memang agak gerimis ya, di belakang agak gerimis. Mudah-mudahan nggak hujan ya, karena di atas ini atap atap dari aluminium ya. Jadi kalau hujan pasti suaranya kan sekali mau sangat mengganggu ya. Jadi kalau atap genteng itu nggak apa-apa, ini atapnya atap aluminium ya, plat aluminium ya. Ya mudah-mudahan hanya gerimis, memang agak gelap pagi ini, ya, tapi nggak apa-apa ya. Nah, kita masuk ke curhatan ya, curhat saya yang ke-6 kalau salah ya. Karena belum selesai ya, saya menyampaikan curhat saya sebagai seorang YouTuber pemula ya. Nah, ini curhat saya ini karena saya terlambat ya. Saya sekarang sudah mengerti apa itu monetize ya, terus bagaimana sistem YouTube memberikan honor. Nah, itu yang pada saat yang lalu kan saya jelaskan. Oh, terlambat saya ngertinya gitu ya. Sehingga waktu saya mulai cek, loh subscriber sudah ada gitu ya, tanpa saya menyadari. Ya, baik. Jadi eh, curhat saya lalu ya, atau video yang saya posting saat yang lalu itu hampir saya hapus ya. Yang saya bayangkan pada waktu itu background dari suara burung tidak terlalu keras ya. Tapi ternyata burung itu dekat sekali ya dengan posisi saya, sehingga apa namanya, cukup keras masuk dalam rekamannya ya. Tapi saya pikir setelah saya dengarkan, suara saya tidak terpengaruh ya. Terus saya pikir tidak usah direkam ulang, nggak apa-apa dah ada background suara burung gitu ya. Malah kalau salah ada suara motor ya, tapi suara motor tidak terlalu ya, tidak terlalu keras ya, tidak mempengaruhi rekaman saya. Saya pikir ya sudah, saya biarkan aja dan saya upload apa adanya gitu ya. Nah, yang lalu diskusi saya itu adalah mengenai beberapa peralatan saya ya, sampai saya tampilkan juga ya. Kamera yang saya pakai itu pakai HP yang mungkin terbilang kuno ya kalau dibandingkan dengan HP yang ada sekarang ya. Tapi masih cukup bagus ya. Ya, Anda lihat sekarang ini masih seperti itu ya. Kemudian untuk pemegang kameranya juga terpaksa saya harus membuat ya itu tadinya terpaksa itu bukan karena tidak bisa membeli ya, dalam arti ya kalau bisa buat sendiri ya lumayan ya, menghemat gitu ya. Tapi pada waktu itu adalah alasan COVID ya. Jadi saya pikir aduh, mau keluar lagi nggak ada, saya membuat sendiri. Ya, mikrofonnya rekamannya Windows 10 ini ya. Ya, mungkin ada mixernya, tapi saya nggak tahu caranya, sehingga ya sekali lagi saya cuman membesarkan atau mengecilkan volumenya. Terus perangkat lunak perekaman ya kurang memadai. Ya, saya sudah pernah mencoba beberapa ya. Saya tidak sebutkan namanya ya, karena nanti bisa salah gitu ya. Nanti dikira saya mengkoreksi tapi tidak ya. Baik. Kemudian komputernya ya. Komputer yang saya pakai aduh bermacam-macam ya. Yang tahu-tahu baterainya mati gitu ya. Keyboardnya nggak bisa itu ya. Nggak bisa, ada beberapa tombol yang mati gitu ya. Nah, kalau saya servis, ya saya harus keluar lagi. Pertama karena COVID nggak berani. Kedua, kalau di servis butuh waktu. Ya, dan komputer saya ini saya mencoba menelpon teman-teman saya gitu ya. Tapi mereka katakan, waduh ini nggak bisa ini, harusnya kamu kalau bisa pesan online ya, atau pesan ke toko mesti tunggu. Wah, saya pikir aduh tunggu lagi ya. Terus akhirnya saya beranikan diri untuk memesan secara online. Ya. Terus hasilnya juga ya berantakan gitu ya saya sudah ceritakan. Artinya ya dengan peralatan minim itu bisa saya lakukan ya. Terus kemudian supaya optimal, ya,
harusnya saya punya ruang studio ya, yang kedap suara ya. Sepertinya dari beberapa kendala ini saya sudah mau menyerah gitu ya. Aduh nggak bisa ya. Ya, tapi bukan masalah menyerah gimana ya, tapi dalam hal ini saya tidak boleh menyerah memang ya, karena saya mengajar, jadi harus, ya, jadi memaksakan diri ya, dengan peralatan apa adanya ya lumayan jadinya ya. Saya tidak mampu membuat video ya yang bisa shoot atau bisa mengambil dari beberapa titik perekaman ya, sehingga banyak kalau saya melihat curhatan dari para itu YouTuber pemula itu, mereka mengatakan, aduh kok artis tuh enak ya. Loh, sekalipun artis kalau misalnya alatnya tidak lengkap ya belum tentu bagus gitu ya. Jadi waktu mereka merekam itu mungkin ada 3 atau 4 kamera ya, sehingga mereka bergantian dari sudut kiri, sudut kanan dan sebagainya. Aduh, berapa itu anunya biaya itu beli kameranya aja. Terus kemudian ada krunya, ya, mereka mengoperasikan kameranya. Ya, kemudian ada lagi, aduh, banyak lah. Jadi ada yang melakukan penyesuaian. Kameranya mungkin harus diedit segala macam. Ampun, tidak mungkin saya bisa lakukan. Karena semua ini saya lakukan sendiri. Nah, tapi ternyata ya lumayan gitu ya. Ya, nanti kalau sudah punya uang ya nyawa orang gitulah ya. Seperti perusahaan ya, mereka bekerja buat kita gitu ya. Kita butuh lokasi yang bagus. Aduh, saya tidak punya lokasi bagus ini ya. Tapi misalkan yang dikatakan artis tadi ya, saya tidak nyebutkan. Mereka ke lokasi misalnya ngajak anak-anaknya dan sebagainya. Video bagus seperti sinetron gitu ya. Atau mungkin kalau kita ingin berhasil kita harus punya rumah yang mewah mungkin ya. Ya seperti tadi saya katakan buat semua sinetron ya. Sehingga sudut rumah manapun kalau diambil situ tuh di situ bagus gitu ya. Sehingga ya mungkin video kita laku gitu ya. Nah, ini sudah ruangnya terbatas, peralatan terbatas gitu ya. Kita juga gimana ya, peralatan terbatas, editnya juga terbatas gitu ya. Nah terus kita sering agak ingin mengejar gitu ya. Kita dengar, oh ini loh YouTuber Indonesia yang paling kaya, YouTuber Indonesia yang paling sukses. Betul saya lihat ya, pendapatannya terbesar. Waduh, melihat ini saya rasanya nggak mampu ya, terutama nggak mampu investasinya gitu ya. Terus kalau saya ini kan bukan artis terkenal gitu ya. Siapa yang senang melihat fisik saya ini gitu ya. Oh saya siaran ini, saya rekaman ini aja pakai Pixar ini ya, supaya tidak kelihatan wajah saya berantakan ini ya. Itu ya yang saya diskusikan pada postingan saya yang lalu ya. Setelah sekilas tadi ya saya mereview saya yang lalu ya supaya nyambung ya, artinya yang lalu saya bicarakan apa dan sekarang ini lanjutan ya. Nah curhatan saya sekarang adalah mengenai ya saya kan udah pakai YouTube gitu ya, jadi tapi untuk mengajar kurang optimal ya. Kurang optimal itu apa ya, alasannya itu ketika saya berdiskusi ya dengan kolega saya ya, ada beberapa komentar kolega saya ya, memang itu keluhan mereka ya. Gimana ya, keluhan mereka mengajar daring kurang optimal. Ya. Dan saya berusaha mencari solusinya. Ya, tentunya dari dari diskusi dengan kolega itu saya tahu ya, memang ini memang ini yang kita alami ya. Tentu ya diingin ada hasil yang ada hasil dan kualitas yang optimal. Apa itu hasilnya? Hasil mahasiswa ya atau yang kita ajar itu
mereka mendapatkan materi yang optimal, terus kemudian mereka bisa mendapatkan materi kuliah yang berkualitas dan sebagainya ya. Nah, kalau seperti misalnya hanya 30 menit mengajar, ya, apa bisa optimal? Ya. Nah, tentunya saya memang sedikit membaca-baca itu ya tentang uh, universitas terbuka gitu ya. Gimana ya mereka kok bisa optimal gitu ya membandingkan. Ya, beberapa bisa saya ambil ya, beberapa manfaat saya bisa ambil, tapi ada juga yang tidak bisa diterapkan ya di kegiatan mengajar saya. Ya. Banyak juga kolega dan teman-teman saya mengatakan kalau kuliah daring itu kurang optimal ya, sampai ada yang ingin melakukan kuliah luring ya, tatap muka langsung. Ya. Nah, kemudian karena masih ada masalah dengan COVID, ya, pada saat COVID sudah agak berkurang, mulai ada kuliah luring yang digabung, artinya hibrid ya, ada luringnya, ada daringnya. Ya. Tadi karena ruang kelas terbatas, ya, sehingga hanya 50% yang masuk di dalam ruangan itu, sedangkan sisanya daring. Gitu ya. Nah, ini juga banyak kelemahannya. Kalau luring enak aja kita mengajarnya misalnya ya, seperti 2 SKS 100 menit, oke. Loh, tapi yang daring, kan mereka tetap daring. Ya. Apakah hanya 15 menit? Aduh, tak bisa optimal. Ya. Pada waktu hibrid itu pun ya, tidak terpikir. Ya. Yang sebagian itu yang sebagian itu masih daring ya. Yang dipikirkan adalah ya, kondisi di dalam ruangan. Ya. Dalam ruangan kita mengajar sampai ada ada kamera berjalan. Saya nggak tahu berapa investasi yang ditanamkan oleh institusi saya pada waktu itu ya. Nah, mereka memikirkan adalah pada waktu kuliah itu dibikin senormal mungkin katanya, sehingga waktu kita melihat di Zoom terlihat dosennya jalan menghadap kemana dan sebagainya. Ya. Kalau saya pikir sebetulnya bukan itu ya, bukan itu. Tapi ya saya salut juga ya dengan usaha teman-teman itu ya, sehingga di beberapa jurusan saya melihat bahwa ada beberapa ruangan yang ada kamera berjalan itu ya, mengikuti dosennya ya. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Itu adalah usaha. Ya. Ya, tetapi kita lihat betapa banyak peralatan yang kita pakai, bertambah banyak masalah. Pernah terjadi sedang saya mengajar, kameranya tidak mengejar saya, tapi malah ke mahasiswanya. Saya pikir, waduh gimana hotelnya ini ya. Saya ngajar, tapi kameranya nyorotnya ke mahasiswa yang duduk di ruangan saya. Nah, itu yang ada ya. Ya, tapi saya salut ya dengan usaha teman-teman itu membuat situasi senormal mungkin ya. Tapi ya itu tadi masih banyak kelemahannya ya. Ya, tapi setidaknya sudah usaha. Nah, saya berusaha sendiri. Ya. Salah satu curhatan dari teman-teman itu adalah pada waktu ujian daring, ya, mahasiswa itu mengirimkan pekerjaannya, ya bermacam-macam caranya ya. Ada yang dikirimkan ke recording itu dalam berupa hard copy, ada yang dikirimkan lewat WA, ada pokoknya semua usaha dipakai, ada yang lewat email dan sebagainya. Yang dikeluhkan oleh dosen-dosen itu adalah, aduh jawabannya kok sama semua ya. Nah, akhirnya kalau menurut saya, ya bukan berarti daring tidak baik gitu ya. Nah kita cari cara, gimana solusinya. Ada yang mengatakan, ya soalnya dibuat sebanyak jumlah mahasiswa itu. Nah ini itu lebih kacau lagi itu ya. Ya, tapi bisa, ada suatu sistem ya. Misalnya, soalnya cuma satu, tapi bilangan-bilangan diketahui berbeda gitu ya. Tapi itu usaha. Ya, kita masih belum menemukan tentang itu. Ya. Terus kemudian kalau kuliah daring itu biasanya mahasiswa itu ada yang kameranya ditutup. Ya saya tidak masalah, ya saya tidak masalah. Ya. Kamu hadir hanya terlihat itu tidak terlihat wajahmu tidak masalah.
tapi ada beberapa dosen yang minta tolong ya, mahasiswa kameranya dibuka. Jadi mahasiswa itu memang adalah bagian yang harus dicurigai gitu ya. Tapi mau apa? Kalau kita lihat mereka teknologi mereka lebih tahu itu ya, enggak ya. Artinya masing-masing mempunyai tujuan yang baik. Nah, sehingga ada dosen yang minta pada waktu kuliah kamera dibuka sehingga wajah mereka terlihat. Ya. Tapi saya kira itu tanggung jawab mereka, tanggung jawab mahasiswa ya. Mau apa yang kamu lakukan itu tanggung jawab mahasiswa. Ya. Baik, kalau ujian dilakukan secara luring, ya, dengan di dalam ruangan, ya, ada beberapa penjaga, ya, kalau pada sistem online misalnya, ya, tetapi kita menyuruh mahasiswa itu misalnya, mereka juga online ya, sama-sama daring, tetapi kita awasi, ya, kita lihat dari kamera tersebut bagaimana mereka bekerja. Terus saya bilang, oh mahasiswa pinter triknya itu, ya, kita hanya bisa melihat mereka di kamera ya, tapi ternyata mereka semua sebenarnya dalam satu ruangan misalnya, gitu ya. Nah kalau saya tidak berkeinginan mencurigai mahasiswa itu ya. Artinya pertama kita memberikan suatu, menurut saya itu yang saya alami, ya, beberapa aturan ya, larangan-larangan. Ya, saya pernah sebagai mahasiswa itu, saya kecenderungan saya adalah gimana ya, kok bisa menganulir atau gimana ya, meskipun ada larangan tapi kita bisa membuat ya seakan-akan kita tidak melanggar ya, itu jadi suatu ya, jadi mahasiswa mulai punya naluri untuk menyelesaikan masalah itu, jadi kelihatannya itu masalahnya itu wah ya apa ya, gimana ya caranya menembus dan sebagainya. Itu sebabnya kalau kerjasama dengan mahasiswa baik, ya tanpa kita mencurigai, saya pernah mencoba itu, ya, ternyata hasilnya juga baik. Ya. Jadi ada lagi contoh ya, saya pernah mahasiswa itu mengerjakan, ya dikumpulkan, udah saya lihat kok berantakan gini ya. Kemudian saya panggil, suatu kamu kok tidak siap ya? Enggak Pak, saya tidak siap. Nah, terus saya bilang, nggak usah bikin alasan, saya bilang gitu ya. Dan memang kamu tidak siap ya, ya. Karena nanti biasanya alasannya yang bahasa yang meninggal, ada yang sakit, saya tidak suka, saya tidak enak itu ya. Saya ikut sedih. Gitu. Nah dari sana saya katakan coba dikerjakan lagi, ya, berikan kesempatan. Nah kan bisa nyontek dia, tanya teman-temannya. Nah setelah dia nulis, kemudian datang ke saya, ini Pak kerjanya, tunggu. Saya bilang jelaskan ini. Ternyata tidak bisa jelaskan gitu ya. Kalau tidak bisa jelaskan nilainya apa? D gitu. Kalau saya enggak. Kamu bawa pulang, ya, kamu pelajari jawaban itu, kemudian begitu kamu selesai bisa, kamu datang presentasi depan saya. Baik akhirnya. Ya, artinya, kalau saya menyampaikan materi itu tidak tepat, ya, itu kan kesalahan saya. Tetapi kalau mahasiswa sudah bisa menjelaskan, itu berarti saya berhasil. Meskipun ya mengajar dia mungkin temannya gitu ya. Tapi yang penting kan saya berhasil. Ya. Misalkan dia mendapatkan nilai A. Wah, anak ini kok bisa dapat nilai A, padahal di kelas saya bodoh sekali. Saya bilang, silahkan uji dia. Wah, berani saya ngomong kayak gitu ya. Itu salah satu contoh. Ya. Baik, jadi seperti tadi saya katakan ya, apapun trik yang kita lakukan, ya, saya dulu sebagai mahasiswa begitu, bagaimana ya caranya ya, membuat suatu cara ya, supaya misalnya pelanggaran itu tidak terlihat bahwa itu suatu pelanggaran. Ya. Kita kan juga nggak tahu kalau mahasiswa itu pada waktu daring itu hanya kelihatan wajahnya, tapi mereka ternyata berkelompok. Ya. Mungkin ada yang mengerjakan langsung disebarkan dan sebagainya. Ya, saya nggak tahu itu ya. Teknologi sekarang ya, jauh lebih pintar mahasiswa. Ya. Mungkin saja mereka nyontek, kemudian bagian pekerjaannya ya. Ya. Saya betulnya tidak mau ya curiga itu ya. Ini adalah saya kira itu kelemahan sistem ya.
Kita lihat di dalam luring itu ya, ini termasuk curhatan saya karena kesulitan ini ya. Kadang-kadang di dalam kelas itu kita lihat banyak ada yang nyontek dengan cara apapun gitu ya. Bisa tahu-tahu contekannya bisa ketemuannya tanpa ketemuannya kita juga nggak tahu. Ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena kita tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengatakan bahwa mereka bisa melakukan itu secara secara jujur gitu misalnya. Ya. Jadi ya kita harus bekerja sama gitu ya. Nah, terus sistem ujiannya mungkin harus diubah ya, supaya tidak ada yang hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, seperti saya katakan tadi ya, ya kita kerjasama dengan mahasiswa untuk mendapatkan hasil yang optimal. Ya. Mungkin saya salah ya, mungkin saya salah. Tapi kalau saya memberikan kepercayaan kepada mahasiswa, ya, bekerja sama dengan baik dengan mahasiswa, saya yakin bahwa materi itu nyampe ya. Artinya saya akan sukses mengajar, ya, karena goal saya adalah mahasiswa itu mengerti ya, materi yang saya berikan. Jadi bagaimana saya mengevaluasi mereka. Ya. Jadi kalau saya belum ada curiga ya, ya mungkin mereka juga nggak enak gitu ya. Wah, mahasiswa ini pasti pencuri, ini penipu. Itu ya kan. Ya. Bagaimana perasaan saya, misalnya anak saya mahasiswa, ya, dikatakan bahwa dia penipu, itu, wah itu saya sebagai orang tua juga, ya, nggak bisa terima ya. Nah, kalau orang tua ya mahasiswa dengar kayak gitu, mungkin ibunya marah-marah gitu ya, nggak ikut melahirkan, nggak ikut membesarkan, tahu-tahu nuduh si anaknya aja gitu. Katakan mahasiswa saya anak saya curang dan sebagainya. Oke, itu adalah hal-hal yang mungkin perlu kita perhatikan ya. Tetapi kalau daring seperti itu tadi saya katakan ya, daring saya nunggu ya, di Zoom saya lihat satu persatu itu menghabiskan energi ya, dan menghabiskan kuota. Ya. Salah mata saya menjadi sakit kalau melihat satu persatu yang mencurigai. Ini gerakan anak nyontek ini kelihatannya wah, juga enggak susah dah, gitu ya. Maka saya memutuskan ya, suatu cara, itu cara saya ya. Saya katakan kemarin saya bertemu dengan salah seorang teman saya, ya, lain ya dari institusi lain dari Jawa Tengah. Saya menceritakan trik saya mengajar. Terus dia katakan begini, loh Anda yakin mereka itu membuka materi Anda? Saya bilang, loh iya toh, kan nanti ada ujian, ada evaluasi. Oh belum tentu. Mahasiswa kalau dievaluasi bisa aja dari temannya tanpa buka materimu. Wah, ini mencurigai lagi nih gitu ya. Tapi ya sudahlah. Ya. Kalau misalnya ditanya, siapapun tanya, akhirnya saya berikan aturan pada mahasiswa. Kalau kamu apa membuka video saya di YouTube, kasih komentar, saya bilang gitu ya. Atau kasih like deh. Tapi paling enak komentar ya. Dan kalau komentar itu saya tahu siapa dia gitu ya. Saya sebetulnya tidak suka kayak gitu ya. Ya, tapi kalau misalkan ada ditanya, saya akan tunjukkan. Misalnya, ya, itu mana buktinya Pak mau dibuka? Saya akan buka. Ini loh, yang komen ini peserta mahasiswa saya. Nah ini mereka buka ini. Makanya itu salah satu sehingga mulai minggu lalu saya perintahkan pada mahasiswa saya, tidak usah panjang-panjang komentarnya. Ya. Pokok kasih komentar bahwa Anda menunjukkan bahwa Anda membuka materi kuliah. Ya. Kemudian untuk ujian, aduh kalau nyontek itu susah ya. Jawabannya sama, persis mirip, kesalahannya juga sama. Nah itu, saya tidak tahu dari mana awalnya ya, siapa sumbernya, bingung kan. Nah, kemudian saya memutuskan mulai awal kuliah ini, saya setiap mahasiswa harus upload video di masing-masing channel YouTube-nya. Channel YouTube, apakah mahasiswa punya? Saya bilang ya, dalam hati saya ya, ini adalah
zaman teknologi. Pemerintah sudah membuat atau sudah membangun begitu banyak jaringan-jaringan internet. Saya tidak tahu apa istilahnya. Ya. Sehingga saya yakin mahasiswa bisa membuat channel YouTube dengan optimis, dengan percaya diri. Saya tanya pada mahasiswa saya. Saya putuskan bahwa mereka harus upload dan saya tanya, siapa yang sudah punya channel YouTube? Dari wajah mereka ya, dari daring itu, saya lihat ada yang senyum-senyum, ada yang coba siapa yang sudah punya channel YouTube? Tidak ada yang menjawab. Saya tidak tahu mengapa ya, mereka tidak menjawab. Kemudian saya katakan, baik, karena ini masih mulai kuliah, ya, semua harus membuat channel YouTube dan setiap channel dilaporkan kepada saya, ya, alamatnya, URL-nya, ya, itu tolong atau linknya atau apa gitu ya, yang punya jawab ke saya. Kemudian pada awal kuliah, ya, setelah materi pertama, saya meminta mereka sedang ya, ada yang sedang membuat, ya, cukup banyak yang membuat, dan saya memerintahkan mereka mengupload, ya, saya belum tahu berapa banyak yang jadi belum semuanya membuat channel YouTube. Kemudian saya perintahkan mereka untuk mengupload satu video. Saya katakan pada mereka, sudah bikin video-video sederhana aja. Anda kan punya HP, ya, Anda rekamlah acara apa, ya, perjalanan Anda dari tempat kos ke kampus, ya, itu upload. Ya. Mengapa saya memerintahkan seperti itu? Karena saya tidak mau nanti pada waktu saya memerintahkan mereka upload tugas mereka, terus ada masalah. Pak, saya nggak tahu caranya ini, uploadnya ini. Ya, saya sudah punya channel, nggak tahu uploadnya. Ya. Nah, sehingga tugas yang pertama itu, kalau ada masalah, ya, saya cek ya, ini kok belum upload, saya tanya, kok belum upload, kenapa? Dan sebagainya. Sehingga terjadilah masing-masing mahasiswa membuat channel YouTube-nya. Nah, kenapa saya membuat channel YouTube? Kenapa? Karena saya nanti pada waktu mereka saya berikan ujian, ya, kumpulkan ujian itu di tempat penyimpanan saya, ya, itu ada, saya mengatakan tempat penyimpanan, karena nanti akan saya beritahu bagaimana saya membuat tempat penyimpanan untuk mengumpulkan hasil ujian. Ya. Kemudian harapan saya nanti mereka bisa menjelaskan apa yang mereka kumpulkan, itu bisa menjelaskan satu persatu di upload. Ya, katakan tidak usah bagus-bagus ya, taruh aja kamera di atas itu ya, direkam di atas kertasnya, terus jari Anda menunjuk-nunjuk. Ini soal yang pertama yang diketahui seperti ini, jawabannya ada ini dan sebagainya. Jelaskan. Nah, gitu ya. Saya pikir pasti ya itu tujuan saya, meskipun mereka nyontek atau misalkan mereka cuma ngambil pihak temannya, ya, tapi mereka harus bisa menjawab, itu artinya menjelaskan, itu presentasi. Kemudian saya menceritakan pada kolega saya, dan mereka mengatakan, ya tapi kan itu kan mereka juga dapatnya dari temannya. Nah, tapi saya bisa berargumentasi, mengatakan, kalau mereka bisa menjelaskan atau presentasi, setidak-tidaknya mereka harus mengerti, gitu ya. Wah, dengan bangga saya mengatakan, berarti diri saya tercapai. Ya, bahwa materi itu sampai ke mahasiswa sehingga mereka bisa menjelaskan bagaimana menyelesaikan soalnya. Nah, tapi itu kan bukan tugas kamu sendiri, tidak tahu, saya katakan. Yang penting pada akhir, ya, itu nanti mereka bisa menjelaskan, berarti saya bisa, berarti tujuan saya terpenuhi. Nah, ya jadi seperti itu. Ya, tadi mereka menjelaskan jawabannya ya. Katanya dari kalau presentasi itu artinya mau tidak mau mereka harus paham ya. Kalau tidak paham nggak bisa gitu ya.
Nah, saya melakukan ujian yang pertama. Ada beberapa hal yang lucu yang muncul gitu ya. Begitu saya lihat loh, penjelasannya kok berantakan gitu ya. Ah, ya sudah, kalau mereka sudah upload seperti itu, ya saya cuma katakan, ya kamu menjelaskannya berantakan, ya nilaimu berantakan. Saya bilang gitu kan. Aduh, maaf Pak, saya boleh mengumpulkan kembali. Ya yang betul, kalau nggak benar, saya kasih waktu 2 hari. Wah, 2 hari dia selesaikan gitu. Wah enak sekali ini. Ya saya komunikasi ya melalui internet. Dan memang betul, ya, dia menjelaskan lebih bagus. Dan yang saya katakan bahwa kalau dia menjelaskan dengan lebih baik, itu artinya memang betul dia mampu, artinya dia tahu. Kalau dia tidak, kalau tidak bisa kalau tidak presentasinya nggak betul, ya berarti tidak terlalu tahu. Ya. Nah itu. Ya. Nah sistem ini belum tentu yang terbaik, ya. Tapi saya kira sudah mengarah ke sana. Ya. Ya keuntungan yang lain nanti ya, karena kemarin ada assessing, ya, ada apa asesor ya untuk akreditasi ya, S2 ya. Saya berangan-angan ya, nanti kalau ditanya apa buktinya kalau mereka bisa gitu. Oh saya akan buka YouTube mahasiswa saya ya. Ya tapi itu cuma angan-angan ya, belum pernah terjadi ya. Kalaupun terjadi ya saya sudah siap ya. Nah ini saya berharap memang saya beritahu pada mahasiswa ini kerjasama ya, kerjasama dengan Anda yang terbaik. Ini termasuk curhatan saya. Karena apa? Sebagai seorang YouTuber yang sekaligus adalah seorang dosen atau pengajar, yaitu risikonya bagaimana ya, saya memanfaatkan YouTube tetapi hasilnya anak didik saya tidak optimal. Jadi ya itu yang saya lakukan. Ya, terlanjur YouTube ya sudah, masuk aja. Ya, sepertinya saya menyiksa mahasiswa saya untuk membuat YouTube. Memang risikonya saya harus mengawal mereka bagaimana membuat itu ya. Nah, tadi waktu saya tanya siapa yang punya channel ini, mereka enggak itu. Ya. Kemudian saya membuat mereka membuat channel ya, tadi katakan, terus lapor kepada saya. Ya. Nah, begitu ada yang mengumpulkan satu, saya lihat, oh bagus sudah ini. Loh, tapi kok sudah ada subscribernya, saya lihat ya. Ada subscribe 2, itu pertama ya. Oh, kok sudah ada videonya. Saya buka, oh videonya lain ya, ada video kebetulan pada waktu videonya ada pertandingan makan kerupuk ya. Nah, kemudian saya coba cek channel ini. Begitu saya klik about, loh, ternyata channel ini sudah lama buatnya. Ya, seingat saya itu 2014. Nah, ini mereka lebih tahu dari saya main 2020 dan mengerti namanya monetize dan sebagainya baru akhir 2021. Nah, saya pikir, loh, mahasiswa ini jauh lebih ngerti ya. Saya cuma diem gitu ya, agak malu-malu dikit gitu ya, marah-marahi sama mahasiswa, ya, memaki-maki, ya tapi enggak ya, merendahkan mereka. Kalau bikin channel seperti ini ya, upload seperti ini ya, ternyata mereka jauh lebih tahu. Nah ini yang sangat mengejutkan. Kemudian masuk lagi, hampir tidak ada satupun dari mahasiswa saya itu yang membuat baru. Memang ada yang membuat baru, ada 1-2. Tetapi yang lainnya 2011, 2013, ya, ada satu ya, siapa lupa saya namanya, itu ya, subscribernya sudah 17. Gimana sih? Ternyata mereka sudah sudah lebih hebat dari saya. Mereka sudah tahu. Ya. Itu sebabnya pada waktu saya mengatakan tentang YouTube itu, ya ternyata mereka sepertinya tidak respon ya, karena mereka tahu. Ya. Nah, kemudian saya tanya, ada yang membuat channel, tapi channelnya nggak ada isinya, nggak ada videonya. Ada juga video nggak ada, tapi ada playlist. Nah, ini kan, nah ini mungkin yang salah satu yang disampaikan oleh, ya saya pernah menonton videonya Insan Tutor ya, Insan Tutor.
dia menyebutkan 3 kriteria YouTuber ya. Ya, yang pertama itu ikut-ikutan. Nah, saya ingat itu karena ini kira-kira ikut-ikutan gitu ya. Ya, nanti kan begitu mereka menanyakan pada mereka, loh kenapa kamu bikin YouTube ini, terus kamu enggak bikin videonya gitu ya. Terus kamu sepertinya tidak berusaha untuk mendapatkan honor, karena saya sudah tahu ya monetize dan sebagainya. Dia cuma senyum-senyum gitu ya. Nah mungkin saya pikir ini yang dikatakan ikut-ikutan. Ya, terus yang kedua mungkin begitu sudah buat, terus mereka mungkin akan membuat ide gitu ya. Aduh, gimana yang buat idenya? Kebingungan. Ya, sehingga akhirnya akan kebingungan, memikirkan, hanya memikirkan aja, tidak pernah membuat. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi, sudah membuat video cuma 2. Tidak dilanjutkan. Nah, rupanya itu ya itu tadi. Setelah dilihat, loh kok nggak ada yang nonton ya, videonya nggak ada gitu ya. Mungkin mereka sudah berkata, wah enak ini, bikin YouTube bisa dapat uang. Gitu. Wah semangat. Begitu coba pertama, aduh kok susah ya. Nah, beda dengan saya kan, saya bisa membuat video banyak. Kenapa? Nah harus mengajar, atau bukan harus, dipaksa mengajar. Nah, kalau saya lebih suka mengajar ya luring tadi ya, nggak bikin gini-gini gitu ya. Tetapi sampai titik ini, saya mulai menikmati ya. Waduh, membuat YouTube ini juga aneh ya, membuat video YouTube juga menikmati. Tetapi ya, kalau saya lihat ke kategori dari insan tutor itu, kategori saya itu ada yang ketiga. Ya, lumayan memanfaatkan apa namanya untuk nyimpan video ya, gratis ini kalau taruh di YouTube. Ya. Saya bukan kriteria kedua ya, mungkin sekarang akan masuk di kriteria kedua. Ya. Saya masuk ke YouTube itu ingin mendapatkan honor. Nah ini ya, seperti itu. Ya. Tadi saya lihat bermacam-macam. Ini curhatan saya ya. Curhatan saya karena saya berinteraksi dengan beberapa orang ya di dalam memanfaatkan YouTube ini. Ya. Jadi kita lihat yang pertama tadi ya dikatakan insan tutor ikut-ikutan. Sudah putus asa di tengah jalan ya karena kesibukan. Ya. Seperti saya, memang tidak mudah membuat video ya, karena saya masih punya tugas, yaitu mengajar tadi. Ya. Sulit untuk membuat video yang lain, misalnya membuat video tutorial. Ya. Saya memang mengajar beberapa mata kuliah itu yang bisa dipakai umum ya, seperti misalnya mekatronika, ya, kemudian elektronika dan sebagainya. Saya bisa memvariasikan dengan Arduino dan sebagainya. Tapi saya butuh waktu. Karena saya harus mengajar, saya harus menyiapkan mengajar. Ya, belum lagi nanti ada mengoreksi. Ya. Jadi waktu saya sangat terbatas. Itu curhatan saya. Ya. Kenapa saya curhat? Karena, aduh, saya ingin sekali membuat video ya, yang temanya itu sama. Ya, bisa diikuti, bermanfaat bagi penontonnya. Tapi masih belum bisa. Itu curhatan saya. Baik, saya kira itu tadi ya. Ini sudah mencakup YouTuber ikut-ikutan. Ya. Kemudian saya mulai masuk jadi YouTuber yang mungkin inginkan honor, monetasi. Dan yang saya pasti sudah termasuk adalah yang ketiga. Ya. Karena di YouTube itu saya mendapatkan suatu perangkat penyimpan, ya, bukan di hard disk ya. Saya taruh di cloud-nya YouTube, ya, itu sebagai penyimpanan gratis. Ya. Sampai ketemu di curhatan saya yang mendatang. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan ya.